Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelas 5A jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya dapatkan dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling di Taman Kanak-kanak dan juga Sekolah Dasar. Di mana dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Jumadi Murisalam Tuasikal, SPD MPD. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu karakteristik pelayanan bimbingan konseling di TK dan juga SD. Yaitu proses bimbingan harus disesuaikan dengan pola pikir dan juga pemahaman anak. Pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Waktu pelaksanaan bimbingan harus dibatasi. Pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain dan juga perlu adanya keterlibatan teman sebaya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selain itu, peran guru BK atau juga konselor dalam pelayanan bimbingan konseling itu lebih bersifat membimbing. Asumsi dasar yang melandasi bahwa PAUD memerlukan bimbingan dan konseling adalah kesetaraan PAUD sekarang ini dengan pendidikan dasar dan menengah. Jika di lingkungan pendidikan dasar dan juga menengah, bimbingan konseling sangat dibutuhkan, otomatis PAUD juga membutuhkannya. Selain keahlian dan juga pengalaman pendidik, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kecintaan yang tulus pada anak dan juga berniat pada perkembangan mereka, bersedia mengembangkan potensi yang dimiliki pada anak, hangat dalam bersikap dan bersedia bermain dengan. Selanjutnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan juga informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk taman kanak-kanak, sedangkan pada jalur non-formal berbentuk kelompok bermain, dan pada jalur informal berbentuk taman penitipan anak atau yang disingkat menjadi TPA atau bentuk lainnya yang sederajat. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan bimbingan di sekolah dasar diatur melalui peraturan pemerintah nomor 28 pada tahun 1990 yang menegaskan bahwa bimbingan dan konseling di pendidikan dasar diselenggarakan oleh pembimbing. Lebih lanjut pada peraturan pemerintah nomor 28 pada tahun 1990 pada bab 10 pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan juga merencanakan masa depan. Yang selanjutnya ada materi pengertian bimbingan serta perbedaannya dengan pembelajaran dan juga latihan. Yang pertama, bimbingan. Di sini bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga dia sanggup menggerakkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan juga keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan juga kehidupan pada umumnya. Yang kedua, pengajaran. Pengajaran di sini dimaksud merupakan intervensi yang disengaja yang mencakup perencanaan dan juga penerapan aktivitas dan pengalaman instruksional untuk memenuhi hasil yang ditunjukkan bagi peserta didik seperti dalam rencana pembelajaran. Yang ketiga, pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pada proses ini berikut dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat juga dipandang secara sempit maupun luas. Yang selanjutnya ada makna dan juga kepentingan bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak dan juga SD. Yang pertama, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan juga perkembangan fisik dan juga mental anak. Yang kedua, pendidikan anak usia dini dilakukan dengan mengkoordinasi motorik halus dan kasar, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosioemosional, sikap perilaku, serta agama, bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang
yang dilalui. Yang ketiga, pembelajaran anak usia dini atau TK pada hakikatnya adalah pembelajaran yang berorientasi bermain pembelajaran yang berorientasi perkembangan yang lebih banyak, memberi kesempatan kepada anak untuk dapat belajar dengan cara-cara yang tepat. Baik, terima kasih. Itulah video pertama saya mengenai materi karakteristik bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar. Selanjutnya pada video berikutnya saya akan menjelaskan tujuan dan juga fungsi bimbingan konseling di taman kanak-kanak dan juga SD.